Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Pastikan semuanya luar biasa di dalam Tuhan. Nah, hari ini kembali lagi kita mau beribadah bersama nih, Langsung Lifty. Nah, semuanya berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Dengan senang hati kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Sikap berdoa kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Gunakan syukurku, gunaikan syukurku buat hari yang Kau Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
besar setia di sepanjang hidupku, naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidup, besar setiamu, besar setia, besar setiamu Tuhan, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Lalu tunggu semuanya siap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama Tuhan walaupun melalui live streaming. Campur tangan setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami. Bila kami dapat mendengar setiap firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, biar melalui setiap pujian, setiap nyanyian yang kami naikkan, iman kami semakin hari semakin kuat dalam Engkau. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya di tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Lo Sandri tahu nggak? Ya, langsung nanti. Hari ini kita mau belajar tentang penguasaan diri. Penguasaan diri itu buah roh yang terakhir ya? Iya bener banget Lo Sandri. Menurut Lo Sandri, penguasaan diri itu kayak apa? Kalau menurut Lo Sandri itu penguasaan diri nggak boleh marah-marah. Nggak boleh marah-marah. Kalau menurut Lo Nifty, penguasaan diri itu nggak boleh melawan mama papa. Itu salah satu contohnya ya Loso ya. Masih Iya, bener banyak lagi banget. tentang penguasaan diri. Iya bener banget. Nah, Lo Nifty sama Lo Sandri mau undang adik-adik untuk berdiri. Kita berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Ayo kita puji, stop, aku mau katakan. Pakai gerakan ya. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan dapurku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan dapurku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan dapurku. Stop, ku mau katakan
yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Adik-adik boleh duduk lagi. Nah, Nifty, kita sudah memuji Tuhan. Iya, udah memuji Tuhan. Kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, benar banget. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Buka telinga, buka hati, buka pikiran. Biar apa yang kita dengar dapat melekat dalam kehidupan kita. Kita memujikan firman Tuhan ada di langkahku. Pakai gerakan ya Lose ya. Oke. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Tuhan ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, dan apa yang kami dengar, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, dan mengubahkan hidup kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita sudah sampai di buah roh yang terakhir, yaitu buah roh yang keberapa? Yang ke berapa ya? Yang ke-9. Nah, buah roh yang terakhir yaitu adalah buah roh yang ke-9 di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Apa buah roh yang terakhir? Yuk kita perhatikan buah roh yang ke-9 dalam Galatia 5 ayat 22 adalah penguasaan diri. Nah, ada yang tahu nggak apa sih penguasaan diri? Yuk yang tahu boleh angkat tangan. Bilang mamanya, mama penguasaan diri itu adalah ini. Nah mamanya dicek ya, bener nggak penguasaan diri adalah itu. Nah adik-adik, penguasaan diri itu adalah menahan diri untuk tidak melakukan suatu keinginan yang duniawi. Apa itu yang di duniawi? Nah coba kita buka dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Yuk kita buka bersama-sama ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Losa akan baca bagi kita semua. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari
dunia. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan keinginan yang duniawi. Apa saja? Yang pertama adalah keinginan mata. Nah, apa itu keinginan mata? Keinginan mata itu adalah keserakahan. Kita ingin memiliki punya orang lain. Mata kita terus ingin lihat itu, ini, dan lain sebagainya yang tidak baik. Nah, lalu berikutnya keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Nah, keinginan daging itu seperti kita ingin mencuri, kita ingin bohong, berdusta, dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah keangkuhan hidup. Nah, apa itu keangkuhan hidup? Keangkuhan hidup itu adalah kesombongan. Nah, itulah yang dimaksud dengan keangkuhan hidup. Nah, adik-adik kembali ke Galatia 5 ayat 22. Penguasaan diri itu adalah buah roh yang ke-9 atau buah roh yang disebutkan paling akhir. Nah, kenapa paling akhir? Artinya kalau kita dalam hidup kita melakukan penguasaan diri, kita bisa menguasai diri kita, maka secara otomatis hidup kita ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, dan kelemah lembutan. Nah, itulah yang dapat kita lakukan kalau kita bisa menguasai diri kita. Nah, tapi orang yang tidak dapat menguasai diri kita pastinya dalam hidupnya selalu membuahkan kejahatan. Tidak ada kasih, tidak ada kesabaran, pelit, dan lain sebagainya. Tidak ada kemurahan. Dan seperti yang disebutkan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, apa hebatnya menguasai diri? Padahal kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan menguasai diri itu tidak ada hebatnya. Karena hanya bisa menguasai diri kita sendiri. Orang dikatakan hebat itu kalau bisa menguasai semua orang, bisa menguasai orang lain. Nah, mosok cuma menguasai diri sendiri kok dikatakan hebat, kok dikatakan keren. Nah, coba kita perhatikan adik-adik, pahlawan itu bisa menciptakan yang namanya kedamaian. Pahlawan itulah yang disebut dengan sesuatu yang keren, yang bisa menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan kota. Seperti Spider-Man, seperti Batman, Superman, Iron Man, dan man-man yang lain. Nah, itu yang bisa dikatakan hebat, bisa menguasai semuanya. Nah, adik-adik coba yuk kita lihat di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Nah, lo setunggu ya. Buka Alkitabnya di rumah, Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Losa akan baca bagi kita semua. Alkitab menuliskan orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, luar biasa ya. Dikatakan di situ dalam Amsal, orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, mungkin adik-adik bertanya, loh kok bisa gitu ya Lose? Kok orang yang menguasai diri bisa merebut kota? Kok bisa gitu ya Lose? Nah, coba kita perhatikan, kita belajar dari seorang nazir Allah yang adalah Simson. Nah, ada yang tahu nggak siapa itu Simson? Ada yang tahu nggak apa sih kehebatan Simson? Nah, adik-adik dapat membaca di dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Kehebatan Simson, dia mencabik-cabik singa seperti mencabik-cabik anak kambing dengan tangan kosong tanpa senjata. Itulah kehebatan Simson. Nah, apalagi kehebatan Simson? Kehebatan Simson kalau kita baca dalam Hakim-Hakim, Simson dapat membunuh musuh 30 orang dalam satu kali kesempatan. Wow, luar biasa ya kehebatan Simson.
Lalu dia dapat menangkap 300 anjing hutan dan mengikat mereka. Simson dapat juga meninju musuh-musuhnya sampai tulang-tulang mereka remuk. Lalu kemudian Simson membunuh musuh-musuhnya 1.000 orang hanya dengan menggunakan tulang rahang keledai. Wow, kalau kita perhatikan di sini, Simson luar biasa hebatnya. Simson luar biasa kuatnya. Nah, hebat ya dia, pasti hebat. Kuat ya dia, pasti kuat. Tubuhnya sangat kuat, dapat menaklukkan binatang, orang, ataupun gedung. Tetapi adik-adik ingat baik-baik, Alkitab menceritakan saat Simson tidak dapat mengendalikan dirinya, dia kalah walaupun tubuhnya kuat. Nah, dikisahkan di dalam Alkitab pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Perempuan itu bukan istrinya. Dan perempuan itu adalah perempuan yang hidupnya tidak sopan. Tetapi Simson tidak memperdulikan hal itu. Disinilah letak kegagalan Simson untuk mengendalikan diri. Dari keinginan mata, dari keinginan daging. Nah, ketika Simson jatuh cinta kepada Delila, 3 kali Delila dibohongin oleh Simson. Di mana letak kekuatannya. Lalu kalau kita memperhatikan pada kali keempat, ketika Delila merengek-rengek terus, akhirnya Simson apa? Memberitahukan kalau rambutnya dicukur, dia akan menjadi lemah. Nah, pertanyaannya, mengapa Simson memberitahukan rahasia ini pada pihak musuh? Bukankah Delila adalah orang Filistin? Nah, ingat adik-adik, karena Simson berpikir dia akan bebas dan akan meronta lepas. Ini adalah kesombongan atau keangkuhan hidup. Nah, ingat, orang yang sombong adalah karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dari kisah Simson ini adik-adik kita dapat belajar. Meskipun Simson kuat, meskipun Simson hebat, dengan kekuatannya dia dapat mengalahkan musuhnya, dia dapat terlepas dari ikatan yang begitu kuat, dia dapat merobohkan gedung-gedung dan lain sebagainya. Tetapi ingat, jika Simson tidak bisa menguasai dirinya dari keinginan mata dan keinginan daging, maka kehancuran terjadi di dalam kehidupan Simson. Apa yang terjadi dengan Simson? Ketika Simson memberitahukan kekuatannya, rahasia kekuatannya kepada Delila, maka Simson ditangkap oleh orang Filistin dan dia matanya dicungkil. Lalu dia diikat menjadi bahan olok-olokan bagi orang Filistin. Wah, inilah dia kehancuran yang terjadi. Namun ingat kembali, ketika Simson berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, maka kekuatannya menjadi pulih dan ia bisa menarik rantai dan apa yang diikat dalam dirinya menjadi runtuh dan dapat mematikan banyak orang yang ada di sekitar gedung itu. Nah, ingat adik-adik, kunci keberhasilan itu adalah terletak di penguasaan diri. Kalau kita bisa menguasai diri kita, maka otomatis kita dapat mengasihi, kita dapat berbuat baik, kita bisa sabar, kita bisa damai sejahtera, kita dapat semua yang baik bisa kita lakukan kalau kita bisa menguasai diri kita. Nah, ingat baik-baik, kunci buah roh yang terakhir ini adalah kunci yang bisa melakukan semua buah roh yang ada. Dengan pertolongan Tuhan, kita mampu untuk menguasai diri kita dan kita mampu untuk melaksanakan buah-buah roh yang sudah diajarkan kepada adik-adik sekalian. Nah, biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini boleh membawa kita untuk kita bisa menguasai
diri kita. Dan kita diingatkan kembali bahwa buah roh yang terakhir ini adalah buah roh yang penting untuk kita lakukan dan untuk kita renungkan. Nah, jadi adik-adik, yuk kita belajar dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mari kita ingat bahwa kita harus belajar untuk menguasai diri kita pribadi lepas pribadi. Nah, biarlah melalui cerita ini kita semakin diubahkan, kita semakin dikuatkan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, adik-adik ada tugas ya buat kita. Nah, tugas ini sebutkan penguasaan diri yang sudah adik-adik lakukan, baik di rumah, di sekolah, di tempat main, dan lain sebagainya. 5 saja buah roh tentang penguasaan diri yang sudah adik-adik lakukan. Apa saja ya? Kirimkan yang sudah adik jawaban adik-adik ke nomor WA yang sudah tersedia di WA grup sekolah minggu. Nah, cepat dikirim ya. Biarlah cerita ini boleh menjadi berkat bagi kita dan menjadi kekuatan bagi kita, dan kita belajar untuk melakukan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh belajar tentang penguasaan diri. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan penguasaan diri ini supaya kami dapat belajar dan kami menjadi pribadi yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang Lause mau memberikan aktivitas yang harus kalian lakukan di rumah. Sebutkan 5 contoh penguasaan diri yang sudah adik-adik lakukan. Sebutkan 5 contoh penguasaan diri yang sudah adik-adik lakukan. Kalian bisa kirim jawaban kalian ke WA grup sekolah minggu atau ke Lause masing-masing atau ke Lause Tuti. Jangan lupa kirim jawabannya ya. Kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wah, puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama boleh bersekolah minggu. Lause mengucapkan terima kasih untuk kalian yang masih setia bersekolah minggu. Kalian hebat, kalian luar biasa. Lause acungi jempol. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari 9 buah roh yang sudah kita belajar dari minggu ke minggu. Yang terakhir tadi kita belajar tentang apa? Penguasaan diri. Tuhan menginginkan setiap kita mempunyai 9 buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, sampai yang namanya penguasaan diri. Lause mengingatkan adik-adik seperti yang Lause Tuti katakan minggu lalu, bahwa untuk aktivitasnya adik-adik harus menyanyikan lagu 9 buah roh seperti video yang sudah Lause share di grup ya. Jadi adik-adik nanti bisa videokan sambil pakai gerakan. Lause tunggu ya videonya, terakhir hari Senin ya. Hari Senin besok itu terakhir dikumpulkan melalui media, melalui email media GKA Anugerah Tulung Agung, atau kalau memang tidak memungkinkan dikirim lewat WA. Itu saja yang ingin Lause Tuti umumkan, dan minggu depan kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tetap semangat ya, tetap bersukacita dan harus tetap saling mendoakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kebaikan, kesetiaan, lemah lembut
ketakutan.